Dumai FC itu kapan pula tuh, Bang? Itu Dumai FC itu 2018 Liga Pro. Jadi Liga Pro. kasta tertinggi futsal di negara ini Ah, itu namanya Liga Futsal Profesional Indonesia. Cabur futsal itu adalah cabur pertama kali dipertandingkan di 2011. kan saya tahu nih, Abang buka buah akademi futsal. Benar, iya. Ini awal mula ide itu kapan tuh, Bang? Nah, ini nih pertanyaan ini yang saya tunggu-tunggu. Mulailah saya membentuk yang namanya Indofiska Futsal Academy. Ini perlu diterangkan. Iya. Indopiska itu apa? Jadi perlu pula kita Iya, kan. iya, Jadi iya. tidak semua orang apa singkatan Ini kah, mungkin jadi atau apa. banyak pertanyaan. Iya orang, kan itu apa kan itu Indofiska? mungkin harus segini tahu. Mungkin di podcast ini Abang harus buka kan. Nama Indofiska ini saya ambil memang dari gabungan nama istri dan anak gitu. Jadi Indofiska itu ada gabungan nama ya. In-nya itu Ihsan, Do-nya itu dan Noni gitu kan nama istri. Iya. Fiska itu V itu Levi dan K itu Aska. Jadi gabungan Gabungan nama keluarga. Gabungan nama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kami kedatangan tamu salah satu coach bidang olahraga futsal lah. Selamat datang Bang Ihsan, yang kerap disapa Bang Ihsan lah. Bang, sebelum kita membahas tentang seputar futsal, seputar Bang Ihsan ini bukan hanya sekedar pelatih ya, tapi mempunyai salah satu akademi pembinaan futsal di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya di Kota Tembilahan. Mungkin saya lebih minta gini lah Bang, perkenalan lah dulu kan, kalau penonton itu kalau tak kenal tak sayang pula deh. Jadi Tak sayang maka tak cinta dia kan. Jadi perlu pula gitu. Mungkin saya tahu, kenal dengan Bang Ihsan, menonton belum tahu kan. Ya. Orang mana kah dia, kampung mana kah Bang Ihsan dan sebagainya. Izin Bang, silakan Bang. Oke, terima kasih. Pertama saya ucapkan kepada podcast Klip Bicara yang telah sudi mengundang ke studio. Terima kasih sekali lagi. Baik, sebelumnya saya perkenalkan, nama M. Ihsan SE, lahir di Benteng. Kecamatan Batang, Sungai Batang. Sungai Batang. Ya, benar. Kecamatan Sungai Batang, 16 April 1980. Berarti orang tua masih sana. Orang tua kebetulan sudah berdomisili di Kecamatan Tembilan Hulu. Oh, iya. Tepatnya di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilan Hulu. Oh, iya. Ya, memang lahir di sana. Umur 6 tahun balik kampung lagi ke Sulawesi, ke Makassar gitu. Sempat pindah ke Makassar Bang? Sempat pindah ke Makassar. Jadi kalau latar belakang pendidikan SD saya ini 5 kali pindah sekolah. Tapi selesai. Selesainya terakhir di Tembilan Hulu. Ya. Oh, Tembilahan. Ya. Dari Benteng, balik ke Makassar. Jauh Bang. Jauh. Itu butuh perjalanan 2 hari lebih. Iya, betul. Sana di usia 5 tahun lah. Bawa pulang orang tua, kebetulan memang orang tua perempuan saya asli Makassar, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, dan orang tua laki-laki Bone, juga Sulawesi. Oh, sesama Bugis Bang? Sesama Bugis, tapi satu Bone, satu Makassar. Nah, dari Benteng pindah kembali ke Makassar, kemudian balik lagi ke Sumatera, yaitu tepatnya di Jambi, di Simbur Naik namanya. Balik lagi ke Guntung. Pernah tinggal juga Guntung Bang? Pernah tinggal 2 tahun sekolah kelas 4 SD sampai kelas 5. Setelah itu baru balik pindah ke Tembilan Hulu, Desa Sialang Panjang, dan di situ menyelesaikan pendidikan sekolah dasar ya SD.
Jadi banyak nih Pak. Berapa kali pindah 5 kali. Jadi setelah berarti SMP Abang di mana? SMP kebetulan dikirim orang tua ke Pondok Pesantren Ar-Rasyid Simpang 3 Sungai Luar. Simpang 3 Sungai Luar. Kalau dulu Simpang 3, sekarang Simpang Jaya. Jadi Coach Ihsannya anak pesantren juga. Anak pesantren. Setelah itu kembali lagi tamat di 2000, mulai dari 2000 berapa ya? 2002. Sorry. 2002, 2005 ke melanjutkan SMA atau sederajat Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Tunas Harapan Tembilahan. Jadi latar belakangnya memang mulai dari sanawiyah sampai madrasah aliyah di pondok pesantren. Siap. Anak pondok siapa ya? Jadi pelatih nih anak pondok pesantren ini. Jadi kan kalau secara dasar kan orang memikirkan anak pesantren oke, agama lah semuanya kan. Ya, itulah nama perjalanan hidup dan sebagainya. Berarti selesai itu Abang pendidikan kuliah di Unisi. Melanjutkan. Memang sebelum Unisi ada STI, sekolah tinggi ST Ilmu Ekonomi. Seri Gemilang. Betul. Kebetulan 99 angkatan pertama, saya angkatan kedua tahun 2000. 2000. Sorry, jadi saya sedikit ya. Yang SD tadi itu 92, maaf. Tamat SD 92, kemudian lanjutkan di Pondok Pesantren Ar-Rasyid Simpang 3 Sungai Luar tadi 2005 selesai, lanjut lagi ke Pondok Pesantren Tunas Harapan, selesai pendidikan di tahun 97 98. Berarti Abang waktu kuliah sini angkatan pertama nih? Angkatan kedua, karena tahun 98 tamat dari SLTA. Saya hijrah dulu mencari semacam jati diri lah. Diajak sama kawan untuk mencari pekerjaan, tapi 1 tahun akhirnya kembali lagi karena orang tua memang meminta untuk pulang dan melanjutkan pendidikan di sekolah tinggi Ilmu Ekonomi Seri Gemilang. Itu masuknya tahun 2000 dan selesai tahun 2006. Berarti masih ijazah sekolah tinggi, Pak? Ya, masih. Setelah itu baru mulai perdana wisuda Unisi. Wisuda Unisi setelah kami di angkatan kedua di STIE, dan kampusnya memang pada saat itu kita sudah menempati kampus yang ada di Subrantas sekarang. Gitu. Tapi Unisi kalau tak ada zaman Abang kan juga tak bisa jadi Unisi. Iya, betul. Kalau tak ada sekolah tinggi kan tak ada. Betul sekali. Jadi Bang, setelah itu mungkin saya lebih Bang, lebih mempertanyakan. Ini kan Abang ya hari ini alhamdulillah Abang dikenal dengan kalau bicara tentang futsal ini saya tak kenal Bang Ihsan. Kalau untuk Inhil lah, dari latar belakang pendidikan saya ini sedikit tertarik nih Bang. Kalau secara nyambung tidak nyambung, kalau bicara hobi sah saja. Nah, minat awal Abang tentang olahraga futsal itu kapan munculnya Bang? Ya, jadi sebenarnya berawal dari kampus juga. Dari kampus kebetulan dipercayakan di UKM olahraga. Di kampus itu sebelum di kampus sebenarnya di SMA juga hobi aktif juga bermain bola, tapi ya mainnya masih di tarkam lah, antar kampung. Ya bedalah dengan generasi sekarang yang mungkin punya prestasi yang jauh, bisa mereka mewakili kabupaten, bermain di tingkat provinsi bahkan ke tingkat nasional. Jadi latar belakang saya itu berawal dari main-main antar kampung di SMA, kemudian di kampus kebetulan dipercayakan untuk di bidang UKM ya, unit kegiatan mahasiswa
bidang olahraga, dan alhamdulillah saya bersama pengurus lain menggalakkan bola kaki dan futsal saat itu, tapi lebih ke bola kaki. Jadi kami mengaturlah jadwal untuk latihan, ikut turnamen. Bahkan kita sering melakukan uji coba atau turnamen-turnamen yang di luar dari kampus dan kegiatan bahkan kampus. Kegiatan kampus di kabupaten lain. Dan pada akhirnya itulah menjadi pilihan mahasiswa juga untuk bergabung, sehingga kita kemarin sempat melaksanakan pertandingan bola kaki seriau. Oh, ini satu tuan rumah? Iya, kita sebagai tuan rumah, STIE Seri Gemilang sebagai tuan rumah, kalau tidak salah itu tahun 2001-2002. Dan alhamdulillah kita sebagai juara keluar yang diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa di kabupaten seprovinsi Riau. Ya, jadi berawal dari situ. Setelah itu juga kita juga berhasil juga keluar sebagai juara pada saat turnamen sepengurus himpunan mahasiswa pelajar Inhil se-Indonesia. HIPMI. Pernah kemarin, Pak? Iya, itu kebetulan pelaksananya itu mahasiswa HIPMI dari Bandung, nggak salah. Ya, Bandung. Dan kita pada saat itu diwakili oleh STIE, berhasil juga. Itu bola? Itu futsal. Iya, futsal. Jadi bola kita juga ikut dan futsal juga ikut. Dan memang kalau di bola kita juga punya pelatih tersendiri yang memang juga dia statusnya sebagai mahasiswa. Dan juga dia pelatih yang berlisensi. Kalau futsal juga memang di awal juga saya memang sudah bersama-sama dengan kawan menuai lah. Awal menuai, mengajak kawan-kawan latihan, kemudian ikut turnamen di Inhil gitu. Tapi Bang, izin Bang, kita apa? Ini oke lah. Ini kan anggaplah pertama awal itu sebagai penua lah kalau bahasa kita dulu nih kan. Abang menyatakan ya udah aku memutuskan ambil lisensi futsal. Ini kan pelatih futsal kan tentu ada lisensinya, Bang. Sebelum Abang itu memutuskan itu pada tahun berapa Abang secara resmi lah punya lisensi dan sebagainya? Saya begini, awal itu memang belum ada lisensi pada saat berkecimpung di kampus, olahraga kampus. Jadi setelah selesai saya di kampus tahun 2006, memang saya langsung diajak oleh salah satu sekolah swasta SMA untuk bergabung menjadi tenaga pendidik. Pernah juga jadi guru, Bang? Pernah guru. Jadi di 2000 sebenarnya guru itu memang saya dari 98 ya. Setelah tamat SMA sambil kuliah, karena memang pada saat itu memang kekurangan tenaga pendidik di kampung. Betul. Tenaga pendidik di kampung, jadi saya mengisilah bidang studi Pencas. Bidang studi pendidikan jasmani di MTS Riyadatul Jannah Desa Sialang Panjang di Kecamatan Tembilan Hulu. Berawal dari situ. Nah, di situ pun juga saya ajak anak-anak SMP untuk latihan bermain bola gitu kan. Bahkan mereka kita ajak ke Tembilan kalau ada turnamen ikut. Walaupun hanya sifatnya partisipasi gitu. Nah, betul. Jadi 2006 itulah saya mulai bermain lagi, mengajak melatih anak-anak di SMA, baik bola maupun futsalnya. Tapi sebelum itu memang di 2003 saya memang awalnya itu memang sudah ikut
pelatihan pelatih olahraga yang dilaksanakan oleh KONI Kabupaten Indragiri Hilir 2023 dan 2011 lah. Kalau Cuirul tadi menanyakan lisensi ya. 2011 kebetulan memang di 2011 itu ini sebenarnya tuntutan dari kabupaten, karena 2011 kebetulan kita ditunjuk sebagai tuan rumah Porda tahun 2011. Iya betul. Kita tuan rumah 2011 itu. Kebetulan cabur futsal itu adalah cabur pertama kali dipertandingkan. Dipertandingkan di 2011. Nah, termasuk ponnya. Ponnya kita juga 2012 kan kita kita tuan rumah juga. Riau ya. Riau, dan kebetulan venue kita yang ada sekarang di Sungai Beringin itu adalah venue pertama ekspon pelaksanaan futsal yang apa namanya, yang tuan rumahnya adalah Riau. Itu jadi lisensi saya itu pertama itu saya mengambil lisensi di Purwokerto di Semarang. Sekolah ya, 1 minggu di sana, lebih kurang 1 minggu. Dan itu memang pada saat itu saya memang ditunjuk sebagai pelatih Porda Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka persiapan tim futsal di Porda Riau. Saya lupa Porda keberapa itu ya. Porda Riau. Jelasnya sebelum PON lah. Ya sebelum PON. Dan itu memang futsal pertama kali dilaksanakan untuk cabur futsal. Setelah itu balik saya ke Inhil setelah mengambil lisensi. Nah, barulah dilaksanakan PON. Namun pada saat itu karena saya mengukur diri, ilmu futsal, kemampuan futsalnya juga belum seberapa, karena masih levelnya itu level daerah di Purwokerto, di Purwokerto Semarang itu. Jadi saya berpikiran mengalah lah. Artinya ini kan untuk masa depan futsal Inhil. Makanya saya sampaikan kepada manajemen, kepada manajer bahwa sebaiknya kita cari pelatih di luar yang ada di Kepulauan Jawa lah, karena kita tahu memang kiblatnya futsal itu di Jakarta atau di Kepulauan Jawa. Ada namanya rekan saya Donzol. Dialah saya ajak dan alhamdulillah diterima usul saya. Biarlah saya sebagai asisten pelatih. Dan yang paling tidak jam terbang dulu. Karena memang target saya setidaknya 2 bulan Donzol berada di Inhil itu, setidaknya kan saya dapat ilmu dari apa yang memang sudah diterapkannya kepada atlet-atlet yang terpilih pada saat itu untuk persiapan Porda 2011 itu. Alhamdulillah berhasil, dan kita bawa Coach Donzol ke Inhil selama lebih kurang 2 bulan. Dan alhamdulillah kita berhasil merebut medali emas pada saat Porda di 2011. Langsung juara waktu kita. Juara medali emas, finalnya dengan Pekanbaru pada saat itu. Nah, membuahkan hasil langsung, dan itu memang sejarah bagi futsal Inhil di Porda pertama. Kalau sekarang kan Porprov, dulu masih Porda. Ya, Pekan Olahraga Daerah. Sekarang Pekan Olahraga Provinsi. Ya, itu aja sebenarnya berubah. Beda namanya. Jadi alhamdulillah itu sejarah pertama bahwa futsal di Porprov Riau itu adalah Inhil. Dan itu bukan hanya sekali. 3 tahun berturut-turut kita hat-trick, berhasil meraih medali emas untuk setelah itu 2011, anggaplah 2011. Iya, 2011, kemudian 2014 itu tuan rumah Rengat. Kemudian 2017 itu di Kampar. Nah,
masih hat-trick. Masih itu juara. Cuman kebetulan memang di 2014 itu pelaksanaan Porprov itu di Rengat, saya menukangi futsal Pelalawan. Beda. Kebetulan ya ingin mencari pengalaman. 2014 menukangi Pelalawan dan ya menjelang itu juga ya banyaklah proyek-proyek yang memang dipercayakan oleh kabupaten, daerah-daerah lain, termasuk juga pernah juga di Prapon Riau. Prapon Riau itu 2015. Setelah Porprov di Pelalawan, saya lanjut bekerja sama dengan PSSI Provinsi Riau, AFP-nya, Asosiasi Futsal Provinsi, mempercayakan untuk menukangi futsal persiapan Prapon di 2016. Kalau salah itu tuan rumah itu Prapon pada saat itu kalau tidak salah di Bandung ya, di Jawa Barat. Oh, itu yang Dumai FC itu kapan pula tuh? Itu Dumai FC itu 2018 itu Liga Pro. Jadi Liga kasta Pro tertinggi futsal di negara ini itu namanya Liga Futsal Profesional Indonesia, LPI. Nah, jadi kalau di bola itu kan ada Liga 1. Liga 1. Nah, kalau di futsal Liga Profesional Indonesia. Liga Futsal Profesional gitu. Karena saya nonton waktu itu, Bang. Ada Coach Ihsan, ya. Orang Inhil kan bangga juga nih orang Inhil. Itu punya klubnya seperti apa? Punya klub orang Dumai kah? Ya benar. Atau seperti apa tuh? Kebetulan memang itu kan melalui jalur Liga Futsal Nusantara. Kebetulan di Riau itu yang lolos ke Liga Pro-nya itu Dumai FC namanya. Dumai FC itu, dan Dumai FC lah yang masuk di promosi ke Liga Pro Indonesia. Dan akhirnya manajemen menghubungi saya, mengajak kerjasama untuk bersama-sama ini membawa tim futsal Dumai FC yang memang pada saat itu diisi oleh pemain-pemain dari Inhil. Kita ada 3 orang yang sudah berhasil masuk ke Liga Pro. Selebihnya pemain lokal yang dari Dumai, yang sampai hari ini ada yang masih aktif dan bahkan pernah tembus ke timnas Indonesia. Dari Dumai FC itu Filippo Inzaghi namanya, sekarang masih aktif di Liga Pro, bermain di Kancil BBK Pontianak kalau nggak salah. Nah, itu. Jadi ini sedikit, Bang. Kita tanya lah ya. Itu sebelum tembus ke Liga 1 itu apa namanya? Berarti pakai zona dulu nih. Kalau di bola kaki Liga 2. Liga 2. Ya, Liga 2. Liga 3 dulu ya kan. Jadi ada tahapannya. Jadi Liga 3, lolos di Liga 3 promosi ke Liga 2. Kalau bola kaki ya. Kemudian Liga 2 nanti naik ke Liga 1. Nah, di futsal itu diawali dari Liga Nusantara dulu. Liga Futsal Nusantara itu diadu antar tim futsal yang ada di Riau. Oh, seprovinsi dulu? Ya, seprovinsi dulu di Riau. Nanti baru yang menang di antar Riau, provinsi, di Riau, baru di daerah Sumatera. Oh, langsung diadukan Sumatera dulu? Di atas Sumatera, di tingkat nasional sudah. Sumatera. Nah, di Sumatera itulah nanti yang akan juara grup dan runner up itulah yang akan promosi ke Liga 2. Ke liga Liga Futsal Profesional ya. Begitu dia tahapan-tahapannya. Jadi itu dulu dia. Ada tahapannya dulu. Jadi harus melalui Liga Futsal Nusantara dulu baru ke Liga Pro. Tapi sedikit ya, Bang. Kalau waktu Abang menangani Dumai FC itu sudah lolos atau Abangnya membawa? Memang sudah lolos. Pada saat itu memang manajemen butuh pelatih yang punya lisensi
level 1 nasional. Karena kebetulan saya di 2011 juga dipercayakan oleh AFP, Asosiasi Futsal Provinsi, untuk mengambil lisensi di Sawangan pada saat itu di Jakarta. Di tahun 2011 itu AFC level 1 nasional. Nah, untuk pada saat itu untuk membawa tim yang promosi ke Liga Pro itu memang harus lisensi AFC. AFC level 1. Nah, untuk di Riau memang hanya 2 orang pada saat itu yang punya lisensi AFC. Iya. Gitu. Berarti Bang, kalau setelah ini Abang ditunjuk dan sebagainya, manajer itu kalau di dalam dunia futsal tuh manajemennya itu misal mau ngambil pemain nih, ya, itu konsultasinya memang hak pelatih atau dua-duanya Bang? Hak manajemen? Sebenarnya itu diserahkan sepenuhnya kepada pelatih. Jadi kepada pelatih silahkan untuk mencari pemain sesuai dengan kebutuhan tim, sesuai dengan kebutuhan tim. Apa yang menjadi kelemahan dari tim itu silahkan. Namun sekali lagi kan kita memang ini adalah sebenarnya daerah yang kedua ya. Tim yang kedua setelah di 2010 ada namanya tim yang dari Kabupaten Indragiri, Harimau Rawa. Mungkin Curo kenal Harimau Rawa. Nah, Harimau Rawa inilah sebenarnya tim profesional pertama yang di Riau. Yang di Riau, iya. Yang dari perwakilan Riau yang masuk ke Liga Pro. Dan alhamdulillah Harimau Rawa kan memberikan kejutan. Bisa mendapat juara pada saat itu tahun 2010. Dan kita tahu pada saat itu memang Bupati, pemerintah daerah sangat mendukung pada saat itu, sehingga baik bola kaki maupun futsal kan memang menjadi ikon, salah satu olahraga sangat benar. Karena jujur aja sebenarnya melalui olahraga ini baik bola kaki maupun futsal kita dikenal oleh banyak orang, banyak daerah. Kami dari futsal misalnya di 2015 pernah juga mewakili Riau bermain tingkat nasional seprovinsi se-Indonesia. Orang tidak tahu dari Tenggilan itu mana gitu kan. Kabupaten Indragiri Hilir itu mana gitu. Karena kita di Hilir. Iya, cuman tahu Pekanbaru dari. Rata-rata orang kan kalau dari Riau tuh tahunya Pekanbaru, Bang. Iya. Karena kita memang sering kita mewakili ke tingkat nasional itu dari Kabupaten Indragiri Hilir, karena memang secara tingkatan baik di tingkat pelajar saya juga 3 tahun berturut-turut membawa tim futsal Inhil hat-trick juara di Kejurda pelajar mulai dari tahun 2012 kita juara medali emas, 2013 juga kita medali emas, 2014 terakhir juga kita mendapat medali emas. Berarti banyak bakat-bakat olahraga lah di Inhil nih, Bang. Nah itu dia sebenarnya berawal dari ide-ide saya kemarin pada saat 2011 sebelum pelaksanaan Porda untuk menghadirkan pelatih dari luar. Nah jadi memang selangkah kita lebih maju perkembangan futsal kita di Inhil daripada kabupaten-kabupaten lain. Betul. Nah karena itulah sisi positifnya lah ya, mengalah selangkah kita untuk kemajuan beberapa langkah futsal di Kabupaten Indragiri. Alhamdulillah setelah itu dapat nih ilmunya nih, ilmu futsal ini dapat kita. Dan selanjutnya kita bawa anak pelajar untuk tanding ke luar dari Inhil. Alhamdulillah memang saat ini ya, kalau bisa disebut bahwa kiblatnya futsal di Riau itu di Kabupaten Indragiri Hilir gitu. Dan itu memang banyak diakui oleh kabupaten lain. Betul. Gitu. Kita gini lah, saya juga merasa gitu, Bang. Merasa bahwasanya ya kalau kita tengok-tengok di jalan malam, sore dan sebagainya, anak generasi muda di Inhil ini banyak pakai baju bola, baju futsal dan sebagainya. Memang meskipun mereka kan punya tim-tim masing-masing nih, meskipun
tidak ikut tanding secara profesional, mereka tuh kan ada juga turnamen kecil-kecilan, mereka punya. Artinya ini kan membangkit, Mbak. Jadi ya dengan liga-liga yang antar organisasi dan sebagainya itu kan menjadi salah satu, Bang. Saya juga cukup bicara tentang futsal ini. Pengalaman saya tentang olahraga bidang futsal kan, saya juga pernah kuliah di Pekanbaru, dan kami juga pernah mengadakan antar turnamen antar provinsi mahasiswa. Waktu itu Inhil HIPMI Pekanbaru tuan rumah, dan lagi-lagi anak Inhil, Bang. Iya. Dan kedua, kalaupun antar kecamatan, Bang, antar kecamatan buka, misal salah satu organisasi kecamatan yang buka tuan rumah futsal itu yang keluar satu kecamatan, Bang, lebih dari 2 klub satu kecamatan. Ini untuk mahasiswanya ya, untuk mahasiswa kita kan ada organisasi kita di Pekanbaru tuh, Bang. Kalau bikin misal kalau saya waktu itu kan karena saya di Mandah, IKPAMA membuat turnamen atau kecamatan Batang Tuaka, Tembilan Ulu dan sebagainya. Itu setiap kecamatan itu tidak kurang, Bang, dari 2, malahan lebih. Artinya ini kan banyak peminatnya, Bang. Benar sekali. Luar biasa peminatnya. Kalau memang ya satu klub itu minimal kan 8 orang. Kalau Tarkam lah, laga Tarkam itu kan minimal 8 orang. Banyak nih peminat, Bang. Ya kalau dulu jujur aja, Bang, musuh kalau antar kecamatan itu musuh yang terberat anak-anak Mandah itu lagi Tembilan Kota. Itu sering final tuh. Laga seru tuh kalau saya informasi itu sering dengar, dan itu memang kadang anak-anak sampaikan coach ikut ini katanya, antar mahasiswa sekecamatan untuk Inhil. Memang seru, Bang, memang. Jadi luar biasa. Gini Jurul, memang dari tahun ke tahun perkembangan futsal khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir ya, di tingkat desa itu memang luar biasa. Tidak putus-putusnya turnamen dilaksanakan di tingkat desa. Karena memang kita jangankan di Tembilahan, di kecamatan-kecamatan, bahkan di desa-desa, kelurahan, mereka semua sudah punya lapangan futsal. Walaupun sifatnya belum secantik atau selengkap yang ada lapangan futsal yang dikomersialkan di Tembilan ini. Hanya dicor gitu mereka laksanakan. Tapi ini kan juga menjadi daya tarik bagi anak-anak muda kita, generasi muda kita untuk berolahraga kan. Nah, itu memang anak-anak Tembilahan atau anak-anak futsal yang memang punya skill, kemampuan futsal yang bagus, mereka memang melalang buana. Satu hari itu bisa menghasilkan uang yang luar biasa. Mereka dibayar satu kali pertandingan sekian angkanya. Betul. Ini kan jadi daya tarik tersendiri ya kan. Dan jadi apa namanya, semacam pekerjaan bagi mereka, dari desa ke desa, dari kampung ke kampung. Jadi antusias penonton itu yang semangat. Nah, itu. Penonton kan di daerah kan luar biasa. Apalagi kita memang di ini kan kurang hiburan. Jadi kalau saya bilang setiap ada turnamen itu, kalau nonton turnamen apalagi di Tembilan ini, saya bilang inilah hiburan, satu-satunya hiburan kami di masyarakat di Inhil itu adalah futsal. Kalau ada turnamen futsal, itulah hiburan yang sangat menarik bagi kami. Jadi karena luar biasa antusiasnya itu. Jadi keseruan. Dia kalau sifat di ini sedikit, Bang, karena kita orang desa lah, Bang, kita berada di daerah. Sifat orang desa itu kan kalau ketika ada turnamen itu sore mereka tak kerja, Bang. Memang khusus untuk hiburan, pagi mereka kerja. Ketika ada sebuah turnamen di suatu daerah tuh, itu antusias mereka untuk menonton. Itu kan bagian, meskipun kabarnya tidak jadi pemain, tapi hobi menonton. Itu sangat luar biasa. Tapi sedikit seperti ini loh, Bang. Setelah perjalanan panjang karir dan sebagainya Abang kita ceritakan ini, kan saya tahu nih Abang buka sebuah akademi futsal. Ini awal mula ide itu kapan tuh, Bang? Terpikir, terbesit oleh Abang, aku harus, ini kan bukan hanya bicara tentang aku buka, tapi lebih kepada Abang saya melihat di situ akademi ini lebih kepada pembinaan, Bang. Benar. Ini awal mulanya seperti apa, ide-ide awal lah membuka akademi tersebut? Nah, ini nih pertanyaan ini yang saya tunggu. Ya, ini pertanyaan yang menarik karena memang udah masuk ke
sesi untuk apa ini nih? Untuk pembinaan. Siap. Untuk pembinaan. Jadi begini, sebagai bentuk komitmen dan keseriusan kita untuk melakukan pembinaan futsal usia dini, maka saya mendirikan akademi. Awalnya itu di 2013 ya. 2013 itu saya mendirikan sekolah futsal, namanya itu Indragiri Futsal School. 2013 awalnya. Jadi belum langsung ke Indoviska. Ada tahapannya ini. Iya. Ada berproses nih. Berproses. Siap. Nah, kan kita kan baru tahu nih. Iya. Kalau tak ditanya kan tak timbul nih. Iya. Sejarah Indoviska berdiri itu tuh kan. Ini menarik nih, penuh perjuangan, penuh lika-liku juga ya kan. Jadi 2013 itu saya dirikan lah yang namanya Indragiri Futsal School. Ya, pada saat itu lebih kurang 20 orang siswanya, memang anak-anak usia 10 sampai 12 tahun. 10 sampai 12 tahun. Jadi kebetulan base campnya, tempat latihannya itu masih menggunakan lapangan dikomersialkan yang ada di Jalan Telaga Biru, Jaya Futsal. Sering berjalannya waktu sampai 2015 Indragiri Futsal School itu kebetulan juga dengan kesibukan saya, 2014 saya melatih tim futsal Pelalawan, 2015 saya melatih Prapon Riau, di TC-nya di Rumbai, kemudian juga pernah TC di Padang. Dan anak-anak, karena pada saat itu belum ada asisten saya, hanya staf untuk untuk perlengkapan lah, untuk melatih anak itu masih minim lah sendiri ya. Kadang-kadang dibantu dengan senior-seniornya. Jadi 2015 itu karena mulai jadwal latihannya mulai terganggu dengan jadwal saya melatih di kabupaten lain, akhirnya ibaratnya itu ya dibelilah sama manajemen lain, berubah namanya. Jadi kepemilikannya itu diambil oleh Exito Futsal Club. Exito sampai sekarang Exito masih ada, dan berubahlah namanya menjadi Exito Futsal Academy. Begitu berjalan Exito Futsal Academy. Nah, terus berjalan latihan, terus lebih kurang 2 tahun 2018 itu berakhir 2018 karena saya harus konsentrasi untuk memegang tim yang Dumai FC bermain di Liga Pro kemarin. Dan bermainnya itu lebih kurang 1 bulan juga berada di Jogja, karena pertandingan itu di Amongorogo Jogja, kemudian di Bandung juga, di Bandung di Jatinangor, lapangan futsal di Jatinangor lebih kurang 1 bulan untuk menangani yang Liga Pro futsal dari Dumai FC tadi ya. Nah, di situ terputuslah yang latihan anak-anak akademi tadi ya. Karena selain itu juga ya syukurlah job-job untuk melatih itu banyak juga. Banyak juga setelah Liga Pro kemarin. Ada BRK juga, ada pertandingan yang pekan olahraga dan seninya yang tingkat nasional, dan tim-tim lain lah. Saya pun sudah lupa nih untuk menghitung tim-tim mana saja yang sudah pernah bekerja sama ya dilatih. Ya, kalau ibaratnya kalau murid atau anak didik di futsal itu saya pun sudah tidak bisa menghitung. Bahkan kadang ketemu di jalan pun mereka yang mengingatkan, ingat tak coach? Saya ini si ini, siapa di mana? Wah, futsal dulu coach, banyak tak ingat lagi. Iya. Jadi
Jadi itulah tuh. Kemudian selesai 2018 istirahat, bahkan sampai saya mengajar di SMA PGRI itu saya harus resign, keluar. 2016 saya sudah tidak, 2006 sampai 2016, bayangkan lebih kurang 11 tahun saya sebagai tenaga pendidik di SMA, mengajar di bidang studi olahraga. Dan alhamdulillah banyak juga prestasi-prestasi yang kami raih lah di SMA itu, baik bola kaki maupun futsal. Dan 2016 saya resign karena memang harus konsentrasi. Ngasih pilihan nih, ambil pilihan kan? Ya, memang sempat juga ditawarkan untuk bekerja di kabupaten lain. Yang penting bisa stay di daerah itu tersebut untuk melatih futsal gitu. Dan akhirnya 2018 selesai melatih di Liga Pro di Duma FC. Karena keluarga juga sebenarnya, faktor keluarga, karena sering jauh dari keluarga. Bahkan sempat saya menawarkan untuk ayolah kita pindah ke kabupaten lain, coba kita hijrah, karena ada tawaran ini. Pekerjaan yang cukup menggiurkan sebenarnya. Pekerjaan cukup menggiurkan di perusahaan yang besar gitu kan. Tapi karena alasan orang rumah dengan segala argumen ya, akhirnya tetaplah bertahan di sini. Nah, 2019 barulah saya kembali konsentrasi, karena memang itu timbul memang pertama banyak dorongan dari masyarakat, dari orang tua, ayolah kembali bikin lagi futsal academy, karena anak-anak tidak ada wadah, tidak ada tempat untuk menyalurkan bakatnya, minatnya itu untuk di futsal. Akhirnya dengan dorongan dari banyak orang tua, anak mulailah saya membentuk yang namanya Indofiska Futsal Academy. Ini perlu diterangkan. Indofiska itu apa? Jadi perlu pula kita Jadi tidak semua orang apa singkatan. Ini mungkin jadi banyak pertanyaan. Iya kan, itu kan Indofiska. Mungkin harus segini tahu. Mungkin di podcast ini abang harus buka kan? Akhirnya ada juga yang menanyakan apa sebenarnya Indofiska itu. Ya itu kan perlu juga kita. Apa kan kita harus tanya itu. Iya. Jadi memang nama Indofiska ini saya ambil memang dari gabungan nama istri dan anak gitu. Jadi Indofiska itu ada gabungan nama ya. In-nya itu Ihsan, Do-nya itu dan Noni gitu kan, nama istri. Fiska itu V itu Levi, dan K itu Aska. Jadi gabungan nama keluarga. Gabungan nama keluarga. Jadi itulah. Jadi terbentuk namanya, mengambil keberkahan Indofiska. Dan alhamdulillah sampai hari ini Indofiska berjalan dengan lancar, dan kalau setiap hari alhamdulillah ada saja yang mendaftarkan diri untuk mau bergabung di Indofiska Futsal Academy. Tapi satu bang, abang waktu pertama buka ini kan futsal kan ada untuk umur sekian, abang lebih fokus ke mana waktu itu? Jadi usia dini atau yang langsung dewasa waktu itu? Jadi memang di usia dini kita menerima siswa itu dari usia 7 sampai 12 tahun. Ya, usia 7. Jadi kita buat 3 kelas. 3 kelas. Usia 7 sampai 8 itu satu kelas. 9 sampai 10 itu satu kelas awalnya ya. Kemudian umur 11 sampai 12 itu satu kelas. Jadi ada 3 kelas dan dibantu oleh 4 orang pelatih. 4 orang pelatih. Jadi masing-masing pelatih punya megang kelas masing-masing. Di samping juga ada pelatih fisik dan juga ada pelatih kiper. Jadi bukan saya sendiri. Kalau saya sendiri menangani memang pusing saya melihat anak-anak, tapi hikmahnya memang itulah, karena memang kalau sudah berada di lingkungan anak-anak ini, semua beban pikiran, penyakit semua rasanya hilang. Iya. Kalau di luar, di rumah saya bisa kumat penyakit, tapi kalau sudah di lapangan hilang semua. Pokoknya sehat. Jadi itulah
nikmatnya berada di lingkungan anak-anak, apalagi kalau kita hobi memang. Dan hobi yang bisa kita salurkan itu memang terasa, sehingga kita betul-betul bisa fokus, bisa konsentrasi, bisa konsisten, bisa komitmen. Tapi Bang, sepanjang ini alhamdulillah ya, saya juga tahu perkembangan Indofiska seperti apa dan sebagainya. Ini kan untuk melatih mental itu kan setelah kita mendidik secara teknik dan lain sebagainya, itu kan mental itu kan pertandingan Bang. Harus ada pertandingan kan. Abang membentuk mental anak-anak itu turnamennya seperti apa? Yang selama ini kan tahu nih Indofiska mengadakan ini dan sebagainya. Itu sifatnya kayak mana tuh Bang? Ya, jadi kan turnamen-turnamen untuk anak-anak usia dini itu kan jarang sekali tersentuh. Yang banyak itu antar SMA, umum. Iya betul. Ya. Nah, baru terakhir ini ada antar SMP yang dilaksanakan oleh sponsor-sponsor atau organisasi atau PD yang lain melaksanakan. Nah, kalau untuk anak-anak usia dini itu tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Nah, atas dasar itu kami Indofiska Futsal Academy ini yang memang bernaung di bawah yayasan. Jadi kita sudah punya yayasan. Yayasan Futsal, Yayasan Indofiska Futsal Indragiri, YIFI namanya, Kabupaten Indragiri Hilir. Saya sendiri sebagai ketua yayasan dan pembinanya itu ada Pak Iwan Taruna. Dari situ kita membukalah, memang pada saat 2019 itu sebelum kita launching, kan kita launching itu 1 September 2019, launching perdana yang langsung diresmikan oleh Kadespora pada saat itu. Kadespora di tahun pertama selain kita launching, kita juga langsung melaksanakan turnamen futsal antar SD usia 12 tahun. Oh, usia 12 tahun. Iya, usia 12 tahun. Di usia 12 tahun itu kan usia-usia anak-anak SD. Nah, itu pertama. Karena memang nyaris tidak ada yang mau melaksanakan antar usia dini, antar SD. Kita lah pencetus pertama melaksanakan. Sambil launching, sambil melaksanakan turnamen. Betul. Dan alhamdulillah ya banyak juga peminatnya. Di tahun kedua kita konsisten, kita melaksanakan lagi. Sampai kemarin baru selesai di tanggal 5. Kita baru juga selesai melaksanakan turnamen futsal antar SD se-Inhil. Dan alhamdulillah antusias masyarakat dari daerah-daerah, dari kecamatan-kecamatan luar biasa. Datang mereka. Karena mereka tahu bahwa inilah Indofiska yang sering melaksanakan event-event. Nah, itulah sebenarnya alasan Indofiska melaksanakan turnamen. Kita juga harus memberikan mereka wadah. Jangan sampai mereka hanya latihan. Betul. Dan tidak ada wadah tempat untuk menyalurkan bakatnya dan untuk mengaplikasikan apa yang selama ini didapatkan di akademi secara teknik dan sebagainya kan. Selain itu kan juga pertandingan ini tuh kan bagian dari menguji mental mereka. Iya. Jadi barometer untuk mengukur satu tim itu ada kemajuan peningkatan itu sebenarnya dari turnamen termasuk bola kaki. Jadi setiap daerah yang sering melaksanakan turnamen kompetisi itu kan menjadi tolak ukur bagi tim juga untuk melihat sejauh mana perkembangan pembinaan latihan selama ini ya kan? Tapi sekarang kalau untuk Indofiska sendiri sampai umur berapa nih Bang? Jadi kita tahun pertama itu kan Indofiska tidak ikut. Jadi karena 2019 itu khusus untuk SD. Di 2020 kita cobalah open, artinya tim. Ya kita tim, tapi boleh juga mengatasnamakan sekolahnya. Jadi kita buatlah kategori U10 dan U12. Kita mulai tambah lebih ke atas lah. Iya, tambah lagi 2 kategori. Kalau dulu hanya 2 kategori, jadi U10 12. Berjalannya turnamen itu karena Indofiska juga ikut sebagai tuan rumah, sudah ikut dalam turnamen itu, alhamdulillah juga juara. Kita juara. 2021 juga kita melaksanakan. 2021 kita laksanakan juga dengan kategori usia. Kita juara juga.
terakhir 2022 tahun lalu kita coba 3 kategori, U10, U12 sampai U14. Oh, sekaligus acaranya. Tiga, iya. 3 kategori. 3 kategori untuk ramai itu. Ya ramai, pesertanya ramai dan itu memang sudah antusias, sudah mulai dari kecamatan pun sudah mulai antusias. Itu kan memang target kita memang usia dini gitu kan. Jadi usia 10, usia ya ramai lah. Anak-anak kan usia 12. Iya. Kalau 14 itu memang sudah masuk di level SLTP itu, dari SMP. Betul. Dan ya alhamdulillah 3 kategori itu Indoviska juara juga. Indoviska juara karena memang ya alhamdulillah. Karena memang ada pembinaan, latih, dan sebagainya. Jangan pula orang lagi-lagi Indoviska. Iya. Karena mereka memang anak-anak Indoviska memang ikut latihan secara akademi, dia punya pembinaan dan sebagainya. Jadi ini jadi tolak ukur juga bagi kawan-kawan daerah bahwasanya kita perlu latihan. Ini kan bagian-bagian dari bagaimana Indoviska bisa juara dengan kerja keras latihan mereka. Bukan hanya Indoviska tuan rumah tapi dia juara, bukan identik seperti itu. Tapi memang anak-anak Indoviska, saya jujur aja, bukan saya memuji ya depan coach saya langsung. Memang anak-anak Indoviska yang usia dini sampai usia yang cukup dewasa lah, sekarang udah ada kelasnya, itu memang luar biasa latihan di gedung dan sebagainya. Memang ada kelas-kelas dan sebagainya. Jadi melihat cuplikan dari kegiatan latihan Akademi Indoviska kan, saya melihat ini kan tidak mudah membina anak-anak kecil. Benar sekali. Dengan bermacam karakter. Anak mama, anak papi. Yang merajuk, yang semua karakter. Kita harus pintar-pintar, memang harus Jadi nanti saya cerita apa yang sudah didapatkan dari hasil pembinaan di Indoviska ini terakhir nanti. Jadi 2022 ya. Tahun lalu itu mulailah timbul ide-ide usul-usul dari sekolah-sekolah. Pak Coach, kalau bisa Indoviska jangan ikut lagi. Jangan ikut lagi karena kalau Indoviska ikut ya Indoviska lagi juaranya gitu. Jadi cobalah dilaksanakan antar sekolah saja. Antar sekolah saja, antar SD atau antar SMP. Jadi atas dasar usulan itu, permintaan dari guru-guru, kepala sekolah, akhirnya tahun ini 2023 ini kita laksanakan lah antar SD. Jadi tapi Indoviska tak keluar. Indoviska tidak ikut karena memang keluhan dari sekolah-sekolah itu kan kadang pemain yang diandalkan di sekolah itu mereka kan rata-rata latihan Indoviska. Latihan di Indoviska. Jadi untuk menurunkan pemainnya tidak ada lagi karena kita buat aturan kalau Indoviska ikut maka pemain Indoviska itu wajib membela Indoviska. Betul. Jadi ketika kita lepas ke sekolahnya masing-masing, ya tentu kegembiraan, semangat dari sekolah masing-masing betul. Kan luar biasa. Akhirnya itulah menjadi memicu semangat sekolah-sekolah itu untuk mendaftarkan ikut di turnamen Indoviska Cup yang kali. Menerima masukan kepala-kepala sekolah waktu itu? Ya, karena kan kita selagi itu untuk perkembangan, untuk kemajuan anak-anak, ya kita terima. Jadi kita sekarang sifatnya ya turnamen umum aja. Kita mengintip turnamen-turnamen yang ada di luar Inhil. Kemarin kita juga baru pulang lebih kurang 1 bulan yang lalu, belum sampai 1 bulan kita ikut turnamen Fusbol Indo Junior League kategori U11 tahun yang dilaksanakan di Kampar zona Riau. Oh, Kampar tuan rumah? Iya, Kampar tuan rumah. Sebenarnya kita ini diminta untuk mewakili Riau di tingkat nasional. Nanti tanggal 11 Desember bermain di Purwakarta, Jawa Barat. Indoviska diminta gitu. Tapi berat? Ya berat. Ya lagi-lagi kan ini bicara masalah finansial. Karena kami baru melaksanakan turnamen itu kan swadaya dari iuran anak-anak juga melaksanakan itu. Kemudian baru pulang juga dari Kampar yang membutuhkan anggaran yang cukup besar juga ya kan. Nah, itu memang sudah menjadi program kerja kami untuk setiap tahun itu harus ikut turnamen-turnamen yang ada di luar. Bukan hanya futsal, bola kaki pun kita gas juga. Ya karena Kampar itu bola kaki sebenarnya. Ya kita melihat bahwa futsal ini belum ada nampaknya peluang untuk tingkat provinsi, belum ada yang melaksanakan. Ternyata yang ada
Bola kaki kita gas. Bola kaki kita gas. Dadakan anak-anak beli sepatu bola kaki, yang penting kita keluar dulu, cari pengalaman minimal. Alhamdulillah mereka juga bisa memberikan perlawanan. Dan kalah pun itu ya kita puas, kekalahan kita dikalahkan oleh juara yang juara gitu. Betul. Tuan rumah aja kita bisa tahan imbang gitu kan. Jadi Bang, setelah sepanjang perjalanan dan pembinaan selama ini, ada enggak yang telah jadilah dari Indopiska sendiri selama ini? Alhamdulillah kita ada beberapa orang yang sudah pernah mewakili ke tingkat nasional, kemudian mewakili Inhil di Kejurda. Sudah ada kemarin di Kejurda kita atas nama Kabupaten Indragiri Hilir berhasil keluar sebagai peraih medali emas, dan alhamdulillah 2 orang dari siswa Indofiska itu sebagai penyumbang emas ya dalam tim futsal Inhil. Kita juga menyumbangkan pemain kita untuk memperkuat daerah kita, dan alhamdulillah keluar sebagai juara medali emas. Kemudian juga ada dari salah satu warga kita keturunan Tionghoa, yang Tionghoa juga ada. Dan alhamdulillah di Indofiska, karena begini, kita Indofiska itu kita punya moto. Jadi from zero to hero. Jadi dari nol menjadi pahlawan. Jadi target kita itu bukan anak-anak yang punya bakat, anak-anak yang punya skill yang direkrut, bukan. Selagi dia punya keinginan, punya kemauan yang kuat untuk mau menjadi pemain futsal, itu yang kita terima. Jadi sifatnya bukan seleksi. Selagi kita tampung. Jadi mereka betul-betul yang tidak bisa bermain futsal, tidak bisa passing, dribbling, kontrol. Berarti kalau orang daftar itu Abang boleh bilang mulai dari nol ya Pak? Ya boleh. Kayak Pertamina aja, SPBU kita mulai dari nol ya nggak? Dari nol Pak ya. Iya. Jadi itu saya memang dari nol tuh Pak. Jadi ini adalah kepuasan batin bagi kami pelatih di Indofiska, ketika mereka dari awal dari nol tidak bisa apa-apa di futsal, sehingga dia menjadi duta, menjadi pahlawan di kabupaten untuk membela daerahnya dan berhasil meraih prestasi. Itu kebanggaan bagi kami gitu. Dan alhamdulillah ada kepuasan, dan mereka juga selain mewakili daerah, ada juga yang mewakili Provinsi Riau yang ke tingkat nasional. Nah, itu yang saya sebut tadi, warga Tionghoa itu berhasil dah bermain ke Pulau Jawa mewakili Riau. Nah, sampai hari ini pun juga masih ada juga siswa kita yang alhamdulillah tapi memang cabornya ambil cabor di bola kaki gitu kan, di bola kaki. Nah, rasanya itulah yang menjadi kepuasan kami, karena ada hasil yang kita berikan untuk daerah. Jadi itu. Betul. Ini sebelum kita akhiri, sedikit saya bertanya nih Bang. Ini kan saya tahu nih, ini bicara tentang anak Abang nih. Anak Abang itu kan kuliahnya olahraga. Olahraga. Dan hari ini kan aktif, ya saya tahu juga Bang, itu anak Abang, saya juga berteman di media sosial kan, melihat secara kegiatan beliau di media sosial itu sekarang kan di Persija. Ya, itu perjalanannya kayak apa tuh Bang? Sedikit tanya lah sampai ke Persijanya situ. Ini pertanyaan ini keluarga nih ya. Iya, saya ya tentu gini. Itu kan ya terlepas daripada orang tuanya dan sebagainya, kita lebih kepada gini gitu, antara ayah dan anak itu memberi mendukung jalur minatnya itu kan tidak semua orang tua Bang, tapi Abang hari ini ya udah ikuti kemauan anak itu. Selain Abang memang hobi olahraga, nyampainya ke Persija itu lebih itu kayak mana ceritanya? Oh iya, jadi ini memang untuk menuju ke sana itu tidak mudah, karena memang dari awal saya mendirikan Akademi Futsal itu kan berawal dari situ semuanya, karena dari kecil saya ke lapangan juga anak ikut, sehingga ya dia pun juga dapat ilmunya. Di Persija itu memang berawal dari
pantauan pemandu bakat lah dari pelatih-pelatih yang ada di Liga 1. Tim-tim klub-klub yang ternama kayak Persija, Dewa United, Borneo, Bayangkara. Pada saat itu memang kebetulan anak saya masuk salah satu tim yang memperkuat Riau di Kejurnas. Oh, Levi ikut. Ya, Kejurnas PPLP, antar PPLP dan SKO, Sekolah Kejuruan Olahraga se-Indonesia. Nah, kebetulan pada saat itu memang kata pelatihnya gitu pelatihnya Levi bermain bagus pada saat itu. Dan kebetulan di 8 besar untuk menuju ke semifinal ketemu dengan Papua. Pada saat itu ketemu Papua. Memang sebenarnya sebelum itu kan di babak penyisihan juga sudah terpantau. Di Papua itulah puncaknya nama dia ternyata menjadi diminati oleh tim, salah satunya itu tim Persija. Nah, setelah selesai kejurda, kebetulan di pertandingan kejurnas itu, di kejurnas itu menghadapi Papua berhasil menang skor tipis 1-0 dan gol tunggal itu ya diciptakan oleh Levi ya, gol itu diciptakan oleh Levi. Selesai kejurnas itu Levi menghubungi saya, Pak, nama Levi ini diminta data-datanya untuk apa gitu. Ini ada pelatih dari Persija diminta untuk trial di Persija. Ya sebagai orang tua kan, saya rasa ini peluang besar. Iya. Ya kapan lagi ya kan? Betul, kapan lagi di usianya yang baru masuk 17 tahun ternyata sudah dipantau. Saya komunikasi langsung dengan pelatih Persija. Beliau mengatakan bahwa ada potensi yang menurut kami ada pada Levi yang bisa dikembangkan gitu. Betul. Akhirnya ya surat datang dari Persija, saya sampaikan menyetujui dan ya ditentukan tanggal keberangkatannya dan saya antarlah Levi ke Sawangan. Kebetulan Sawangan itu tempat saya pelatihan dulu. Di situ tempatnya timnas dulu, di situ base campnya. Evan Dimas, yang level U19 Evan Dimas di situlah dulu. Saya kebetulan pelatihan di situ, jadi tahu persis di sana tuh Sawangan. Memang di situ tempat base campnya Persija saat ini kan. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih berada di Persija. Dan ya harapannya tentu di Persija itu banyaklah ilmu yang didapatkan. Sekolahnya pun juga karena dia memang sekolahnya di SMA olahraga ya kan. SMA olahraga, saya sempat juga bicara sama pihak sekolahnya termasuk pelatihnya, apakah Levi harus pindah sekolah ke Jakarta. Ternyata juga tidak perlu katanya. Silakan nanti sekolah jarak jauh, nanti dikasih tugas Levinya tetap di sana belajarnya jarak jauh. Tapi latihan di Persija tetap jalan. Jadi kedua jalan karena merupakan kebanggaan tersendiri bagi sekolah, ada siswanya yang dikirim. Dan sebenarnya bukan Levi aja, ada teman-teman yang lain yang ke Dewa United ya, mereka pecah lah. Tergantung minat anak itu masing-masing mau di mana. Di mana mau pilihannya di mana. Betul. Itulah jadi asal mulanya kenapa sampai ke Persija. Kemarin juga baru ikut U17 Suratin mewakili atas nama Persija. Nah, sampai sekarang ya saya pun sebagai orang tua tentu mensupport lah ya. Karena memang dia minatnya di situ. Dia minat di situ. Dia pun memang sekolah ke SMA olahraga itu sebenarnya juga keinginan keras dia. Keinginan keras dia untuk masuk ke SMA olahraga. Iya. Ke SMA olahraga keinginan dia. Sempat buat perjanjian dulu. Iya, sebelum sekolah olahraga di SMA olahraga itu. Sekarang kan kalau dulu kan SMA Nor, SMA Negeri Olahraga. Sekarang udah berubah sekolah kejuruan olahraga yang ada di Rumbai. Jadi sebelum masuk ke sekolah itu, saya sedikit cerita ya.
Jadi buatlah perjanjian karena orang tuanya mamanya ini tidak mau dia jauh-jauh sekolah. Jadi karena dia memang maunya di sekolah yang ada olahraganya, bola kakinya atau futsalnya, di situ dia mau. Jadi buatlah perjanjian, kalau lulus lanjutkan, kalau tidak ya kembali, kita bilang oke. Ya buatlah perjanjian. Ikut tes dia, ikut tes. Ternyata setelah tes ternyata nilainya paling tinggi. Nilainya nomor 1, paling tinggi dia. Akhirnya ya pasal orang tua melepas ke sana di SMA olahraga. Di sanalah dia menimba ilmu, termasuk juga latihan bolanya. Dan alhamdulillah dari hasil latihannya dan kemudian dari turnamen yang diikutinya, dia terpantau. Ya mudah-mudahan lah, mohon doanya semua dengan masyarakat Inhil supaya ada nanti perwakilan dari anak-anak kita Inhil yang bermain di Liga 1 atau di Liga profesional. Sebenarnya itu juga dia harus mengorbankan salah satunya, karena dia juga lulus di Prapon Futsal. Jadi dia harus memilih, dan saya kasih pilihan mau milih bola atau futsal, karena di waktu yang bersamaan dia juga lulus di Prapon Futsal Riau, kemudian dia juga dipanggil di Persija. Jadi saya sebagai orang tua juga menyerahkan sepenuhnya, mana mau pilih. Ternyata dia pilihannya adalah ke Persija bola kaki, bola lah, akhirnya ditinggalkan lah. Betul. Mungkin gini Bang, ini terlepas dari apapun yang pilihan Lepi, mungkin khusus untuk Lepi, kami sebagai putra Inhil lah Bang, mendoakan lah yang terbaik. Semoga generasi Inhil ini, ya meskipun tim sepak bolanya belum sampai ke Liga 1, setidaknya putra daerah itu sampai. Itu salah satunya. Ini harapan kami pada Lepi, semoga tetap berlatih, semangat dan sebagainya. Ya mana tahu, kita tak tahu garis tangannya terpanggil oleh timnas, kita juga nggak tahu juga Bang. Melewat Persija kan bisa saja. Amin. Bisa saja. Intinya giat belajar dan sebagainya. Ya kepada penonton juga, hasil podcast kita ini kan kita harapkan ada nilai edukasi Bang. Ini perjalanan ini perjalanan yang kita perjalakan, ada nilai-nilai yang bisa diambil. Karena terkadang manusia itu Bang, menilai itu kan dah di atas. Dia tidak mengerti perjalanan orang itu seperti apa dan sebagainya. Mungkin hasil podcast kita ini lebih ke sana Bang. Saya menekankan ada nilai bagi penonton itu yang bisa diambil. Mungkin ada satu kebanggaan bagi daerah atau desa atau kampung dan sebagainya. Orang kampung aku tuh pernah ada jadi pelatih. Orang kampung aku tuh ada nyampai jadi pelatih futsal tingkat profesional. Ini kan sebuah kebanggaan. Artinya ada motivasi bagi daerah untuk generasi ini berpacu untuk kebaikan di bidang olahraga futsal khususnya. Mungkin Bang, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga karena mohon maaf teman-teman penonton, saya sangat berterima kasih tuh ngapa Bang Ihsan datang ke sini itu dengan kondisinya agak kurang sehat. Tapi alhamdulillah dia memenuhi undangan saya. Ini satu kehormatan. Mungkin hanya sampai di situ dulu Bang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.